Presiden zaman Soeharto dulu, harga cabai keriting. Tengok berita RRI malam. Kenapa? Supaya jangan permainan harga rusak di pasaran. Dulu zaman Soeharto, sampai harga cabai keriting pun diatur semua di RRI, laporan khusus setiap malam. Sekarang orang melambungkan harga sawit tiba-tiba melambung sampai 2000, tiba-tiba turun menjadi 700 perak. Ini negara mesti intervensi. Kalau tidak, hancur harga petani. Subhanallah, Pak Harto sudah tidak ada, tapi jejak kebangsaan Indonesia dan dakwanya tersimpan rapi sampai hari ini. Anak-anak yang syahadat dibawa keluar sekolah di Muhammadiyah, Jakarta, Jogja, Semarang, Solo. Bahkan hari ini mereka ada yang sudah jadi camat, ada yang sekwilda, ada yang sudah jadi bupati, ada juga yang sudah jadi tentara polisi. Mereka menikmati apa yang ditetapkan oleh Pak Harto pada pembangunan masa lalu. Dan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya saya turun. Nggak usah sidang istimewa, ongkosnya mahal. Pak Harto juga nggak nakut-nakutin rakyat. Ntar kalau saya turun, Jawa Tengah merdeka. Nggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung. Kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu sosok negarawan. Masih kok ini buat tangan dari Bapak Presiden Soeharto. Ingat kita, bisa bukan begini. Bihadil Umaro, membutuhkan pemerintah yang adil. Baru kita ingat, waduh, kalau di zaman Pak Harto rakyat kecil kita dibela. Jika ada di zaman Pak Harto itu hutan, silakan masyarakat. Ada main-main asing, asing. Disikat habis sama Pak Harto. Alhamdulillah kita di desa. Nggak susah. Dengan cara itu pun Pak Harto minta kepada Menteri Agama agar tiap tahun 75 orang kepala suku pergi haji melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Fatan melalui AFKN. Dan Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 sampo, 600 karton odol sikat gigi. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid kepada warga yang syahadat. Dan Pak Harto membuat program nasional ABRI masuk desa dengan membangun 917 unit rumah layak huni untuk saudara kita yang syahadat. Hari ini Pak Harto sudah tidak ada, tetapi jejak dakwah dan kebangsaan yang terjaga. Engkau disebut pelanggar HAM, tapi berkat dirimu, Indonesia tidak ada konflik antar suku di Kalimantan, tidak ada kekerasan di Ambon, tidak ada pembakaran masjid di Papua. Engkau disebut kejam, tapi berkat dirimu juga, Indonesia tidak ada teror. Engkau disebut koruptor penindas rakyat, tapi berkat dirimu, petani hidup makmur, Indonesia swasembada pangan. Seandainya engkau koruptor, tentunya selama 32 tahun berkuasa, engkau seharusnya menjadi orang terkaya di dunia. Engkau disebut tak bermoral, tapi di zamanmu, Indonesia tidak menjadi sarang narkoba. Tidak ada yang berani menyebut pesantren sebagai sarang teroris, dan tidak ada yang berani merendahkan para TKI. Engkau disebut pengkhianat bangsa, tapi sejengkal tanah pun negara lain tidak ada yang berani mengganggu. Timor tak akan lepas begitu saja. Kapal tanker, Indosat dan pulau tidak akan pernah terjual. Bagiku engkau adalah macan Asia, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa sepertimu. Yang ada hanyalah silih hujat, silih dengki, silih caci, selalu mencari kambing hitam, fitnah sana sini, curi sana sini, ngibul sana sini, dan hutang sana sini yang setinggi gunung. Kami rakyat mendambakan kedamaian, keamanan, ketentraman, kenyamanan, keadilan, kemakmuran, dan sejahtera lahir batin. Semoga engkau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Al-Fatihah untuk Bapak Pembangunan Indonesia beserta Ibu Tien Soeharto.